Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza. Kali ini kita akan membahas seputar kirab Pataka yang dilaksanakan dalam rangka HUT Pemprov Jawa Timur. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Samsul Huda. Beliau adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Pak Samsul, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan menyiapkan kegiatan kirab Pataka ini. Pak Samsul masih berkenan untuk ngobrol dengan kita, begitu. Iya, terima kasih kembali. Ini satu kesempatan yang baik dalam rangka untuk kita sharing terkait dengan kirab Pataka ini. Siap. Bisa dijelaskan Pak soal kirab Pataka ini seperti apa, begitu Pak? Ya. Kirab Pataka ini sebagai bagian atau simbol dari Provinsi Jawa Timur yang bagian terpenting dari beberapa hal, ini termasuk tentang ketertiban yang dalam hal ini diwakili oleh simbol dari Pol PP. Kemudian juga terkait dengan pertolongan kebencanaan dan deteksi dini yang diwakili oleh simbol Linmas, juga ada di dalamnya pemadam kebakaran. Jadi simbol dari kirab Provinsi Jawa Timur, Pataka Provinsi Jawa Timur ini adalah sebuah ilustrasi bahwa di dalam penanganan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat melalui deteksi dini, kebencanaan, dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan ini merupakan tanggung jawab yang harus dijamin oleh Provinsi Jawa Timur di dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat, juga menangani terhadap beberapa hal yang terkait dengan kebencanaan. Siap. Kalau boleh tahu Pak, Pataka yang dibawa berkeliling dalam kirab ini itu apa saja Pak? Ada berapa gitu? Seperti di sebelah sini ya, kita lihat. Siap. Ada paling tidak simbolnya ini ada 4 Provinsi Jawa Timur, kemudian dari Polisi Pamong Praja yang ini ya, kemudian dari pemadam kebakaran dan Linmas. Yang di tengah ini adalah simbol dari Jawa Timur, Jer Basuki Mawabeo. Ini merupakan sebuah komitmen, ilustrasi komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana Provinsi Jawa Timur ini hadir di tengah masyarakat ketika ada hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Siap. Seperti itu. Pak, kalau ini kan sudah nyampe di Kabupaten Nganjuk Patakanya. Ya. Dalam proses penyambutan, terus kemudian rangkaian kegiatannya yang ada di Kabupaten Nganjuk itu apa saja? Rangkaiannya ini sudah ditentukan, ada time schedule, kemudian rute, juga seremonial yang sudah dirancang oleh Pol PP Provinsi Jawa Timur, bahwa di dalam proses penjemputan dan penyerahan Pataka ini masing-masing kabupaten kota berperan. Kalau kita lihat di Nganjuk tadi, begitu antusias masyarakat, para pelajar, juga beberapa OPD di dalam rangka menyambut kirab Pataka yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Seperti kita lihat tadi, ratusan bahkan kendaraan roda 2, kemudian kendaraan yang sifatnya audiovisual terkait dengan mobil penerangan, baik yang bersifat komunikasi, informasi, dan edukasi, masing-masing OPD semua berperan serta. Dan saya kira animo masyarakat juga cukup tinggi. Tadi kita lihat videonya,
demikian besar ini partisipasi dari masyarakat. Artinya disambut antusias oleh warga Kabupaten Nganjuk ya Pak ya? Seperti itu. Untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari hari jadi atau HUT Pemprov Jawa Timur. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, saya kira begitu. Tadi seperti kita lihat mungkin sudah banyak di-share oleh teman-teman media, di-share oleh masyarakat, bahkan mengambil angel-angel terbaik dari kegiatan yang tadi siang dilaksanakan. Siap. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu selain OPD Pak, ini dari kalangan mana saja begitu? Tadi ada beberapa komunitas yang terkait dengan para pekerja sosial di masyarakat, kemudian teman-teman dari kader, pemerhati perempuan dan anak, juga beberapa tokoh dan komunitas juga ikut serta di dalam rangka untuk penyambutan kirap Pataka tadi. Siap. Kalau antusiasmenya sangat tinggi, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah begitu ya Pak. Secara filosofis dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nganjuk itu apa makna yang ingin disampaikan begitu? Bahwa masyarakat Nganjuk ini yang bercirikan rasa memiliki terhadap daerah, kemudian rasa sense of belonging terhadap sesama, juga ada sebuah jejaring yang saya kira cukup kuat di dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan visi di dalam rangka ke depan Nganjuk ini akan bisa menjadi kabupaten yang maju, bermartabat, dan saya kira mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Itu yang barangkali menjadi nilai filosofis yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi. Siap. Kalau dari masyarakat, apa juga ada penampilan atau dalam menyambut Pataka tadi Pak, atau ada kegiatan-kegiatan khusus yang diadakan begitu? Yeah. Mungkin dari kesenian atau apa? Salah satu kegiatan yang tadi Nganjuk itu punya nilai seni budaya yang cukup tinggi. Jaranan tadi kita angkat sebagai salah satu pengisi acara. Seperti kita lihat tadi juga sangat besar animonya. Kemudian juga ada tarian Selamat Datang dari Nganjuk Bangkit, ini yang diciptakan di dalam rangka untuk memberikan penghormatan terhadap, tadi ada beberapa tamu dari provinsi, juga kita undang di dalam rangka menyaksikan bagaimana prosesi kirap Pataka ini di Kabupaten Nganjuk. Siap. Artinya ada juga kesenian-kesenian yang ditampilkan begitu ya Pak ya? Nah, selain itu saya kira tadi ada beberapa generasi muda yang dengan atraksinya, kemudian ada beberapa komponen yang kesenian anak-anak muda, ada akustik, ada tadi sponsorship dari tampilan untuk foto booth. Ini semua partisipasi masyarakat yang saya juga tidak menduga bahwa ini luar biasa. Iya, dia memberikan sponsor meskipun belum besar. Saya kira ini masih usahanya anak muda yang baru berkembang, tetapi dia membaca ini sebagai sebuah komitmen. Dia ingin juga mengisi kegiatan di Kabupaten Nganjuk ini dengan kreasi dia, dengan potensi yang dia miliki. Itu atas kesadaran sendiri ya Pak ya, dari teman-teman muda ini gitu. Iya, dia luar biasa ya, memberikan membantu komitmen kayak tadi akustik. Saya tidak karena memang kegiatan ini tidak dianggarkan, jadi saya tidak memberikan memberikan honor atau apa, tidak ada sama sekali. Tetapi mereka terlibat dengan besok juga masih ada. Besok juga ya Pak ya. Ini juga gratis. Kemudian ada beberapa sponsorship yang
memberikan bantuan dari swasta. Siap. Itu juga atas kesadaran untuk sama-sama meramaikan, mensukseskan begitu ya Pak ya. Iya. Kalau Pataka ini sampai berapa lama di Nganjuk Pak? Pataka ini di Kabupaten Nganjuk hanya semalam, jadi besok pagi sekitar jam 7 sudah kita siapkan untuk prosesi pemberangkatan ke Kabupaten Bojonegoro. Jadi besok kita akan kembali mengawal kirap Pataka ini ke Kabupaten Bojonegoro. Itu juga banyak warga yang terlibat nganter begitu ya Pak? Ya, rencananya seperti yang tadi pagi, insya Allah masih komitmen untuk mengantar sampai kepada perbatasan Bojonegoro. Nah, nanti sebagian karena jumlahnya besar Pak, jadi nanti sebagian rombongan ini akan kembali ke Nganjuk, kita yang akan mengantarkan sampai ke Bojonegoro. Siap. Ya. Pak, kalau persiapan Satpol PP Kabupaten Nganjuk dalam menyiapkan kegiatan ini itu butuh berapa lama Pak? Kebetulan kegiatan ini memang insidentil, jadi agak mendadak dan belum sampai terprogram. Ini sebuah gagasan baru, kreasi baru dari Pol PP Provinsi mengadakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya simbol ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sehingga belum terencana di dalam proses perencanaan penyusunan anggaran. Jadi ini masih kegiatan ini benar-benar murni swadaya dari beberapa komponen untuk bisa terlaksana kegiatan ini. Pataka ini kalau tidak salah di keliling se-Jawa Timur begitu ya Pak? Jawa Timur. Walaupun dengan perencanaan yang mendadak begitu ya Pak ya, tetapi Satpol PP Kabupaten Nganjuk siap dan berhasil, bisa dikatakan berhasil ya Pak ya, melaksanakan kegiatan ini. Iya. Salah satu indikatornya disambut baik oleh masyarakat terlibat dengan sadar mengikuti kegiatan ini. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, saya kira begitu. Kalau kita ini kan menjadi bagian yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, deteksi dini bencana, kemudian juga penanganan terhadap masalah-masalah sosial, keresahan masyarakat. Ini menjadi bagian dari hidup kita yang harus kita maknai sebagai sebuah kecintaan. Jadi ketika ada kegiatan ini meskipun tanpa anggaran, ya kita laksanakan dengan sepenuh hati karena memang ya itu bagian dari diri kita dalam rangka untuk sebuah komitmen, sebuah tadi rasa kecintaan tadi. Sebelum kita tutup Pak, barangkali ada harapan Pak Samsul, ini kan dalam rangka hari jadi Pemprov Jawa Timur gitu. Untuk Jawa Timur ke depan, kalau menurut Pak Samsul seperti apa atau harapan-harapan Pak Samsul? Harapan saya untuk Provinsi Jawa Timur, saya kira semua kebutuhan dasar yang ada di masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik di Provinsi Jawa Timur. Yang namanya kebutuhan dasar untuk makan 3 kali sehari, rumah sudah layak huni, kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan hal-hal yang sifatnya rekreatif untuk kebahagiaan diri, keluarga, ini saya kira sudah harus diraih untuk Provinsi Jawa Timur ke depan. Oleh karena itu saya kira dengan bertumbuhnya ekonomi di beberapa kabupaten kota, dengan bertumbuhnya pengembangan kawasan industri yang ada di beberapa kota, dengan berkembangnya sektor pertanian, ini ke depan saya berharap Provinsi Jawa Timur, khususnya Nganjuk sebagai miniatur dari Provinsi Jawa Timur ini bisa lebih berkembang pada tahun-tahun mendatang. Seberapa optimis Pak Samsul
bisa tercapai harapan tadi? Kalau saya optimis sekali karena seperti kita lihat bahwa prestasi Provinsi Jawa Timur di dalam beberapa banyak hal ini menjadi yang terdepan. Jadi banyak program, banyak kegiatan yang dibandingkan dengan provinsi lain juga menjadi provinsi yang terdepan. Nganjuk ini saya kira sudah mulai bergerak, mulai bangkit, menyusul bagaimana target-target dari Provinsi Jawa Timur ini bisa juga diraih di Kabupaten Nganjuk. Siap. Paling akhir, himbauan kepada anak-anak muda Pak terkait dengan hari jadi Pemprov Jawa Timur ini, barangkali ada yang bisa disampaikan sama Pak Samsul, silahkan. Ya. Untuk teman-teman generasi muda, saya kira di dalam 10 tahun mendatang ini para pemimpin dari kabupaten, pemimpin dari provinsi ini sudah akan bergeser. Beliau sudah akan memasuki masa purna, sudah akan selesai masanya di tabuk kepemimpinan. Saya kira nanti generasi muda yang akan menggantikan itu. Oleh karena itu, sekarang ini generasi muda sudah harus merevitalkan potensinya, harus mengembangkan hal-hal yang dipunyai untuk kemajuan kabupaten, untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Saya kira sangat mampu karena kegiatan Pataka ini juga dimotori oleh teman-teman generasi muda, makanya banyak kegiatan yang diberikan kontribusi dari teman-teman generasi muda. Siap. Terima kasih banyak Pak Samsul. Saya sampaikan kembali sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita. Semoga lancar ya Pak ya acaranya. Amin. Sampai selesai semuanya. Begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung di dalam potensi generasi muda. Ini seperti teman-teman semua ini saya kira juga bagian sentral, bagian paling esensi dari generasi di Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Terima kasih Pak. Untuk sahabat Nadi, saya ingatkan untuk terus ikuti konten-konten dari Nadi Media yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.